Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amihi al-katsirah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa uswatuna wa syafi'ina yaumal qiyamah. Wallahu yajma'una ma'ahu insyaallah fi jannati min jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dengan pengurus Masjid Jamiatul Ihsan dan adik-adik dari pejuang subuh semuanya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin pagi hari ini supaya mengajak tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang saya rasakan terasa betul 4 bulan ini, betapa sulitnya untuk sholat dan mengisi acara di masjid-masjid. Bapak-bapak terbayang tak sampaikan dengan jamaah yang lain, seandainya berlanjut seperti ini sampai 10 tahun, lemak mati cepat, ya kan? Mau sholat tak baca, pengajian gak ada. Ini terasa 4 bulan ini. Saya Bapak Ibu biar tahu, mau ceramah pun malas sekarang, kecuali ceramah live streaming seperti ini, karena sudah terbiasa 4 bulan. Mau ceramah tabligh akbar, tabligh malas saya. Kata yang menikah pula budak-budak Islam. Banyak tak nasib, undangan dah dibuat, nikah tak jadi. Masya Allah, ya. Nah, banyak. Jadi saya kepengen mengajak dulur-dulur jamaah di masjid ini, biarpun mungkin tidak terlalu banyak dari yang biasa, sampaikan dengan keluarga masing-masing, dengan jamaah masing-masing. Ini baru satu segi sholat berjamaah. Haji tak kate tahun ini dari Indonesia. Terpikirlah Bapak yang kalau 5 tahun berturut-turut juga sama nanti. Sementara kita sendiri secara pribadi tak tahu yang ngecak mana yang sebenarnya nya. Apa memang tak bolehnya, apa memang Indonesia baik, atau lah kehabisan duit Indonesia, tak tahu gitu. Ya Pak ya, sama dengan sholat ini juga. Memang ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang sudah mati dibilang positif, dihidupkan lagi, totalnya tak positif. Di Kertapati itu ada yang meninggal karena nak berbuka puasa itu kepengen makan dogan, minum dogan. Manjatlah Bapak itu, terjatuh mati, dibilang mati corona. Ditanam digandus itu. Allahu Akbar. Maka sekarang banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak syukur dan doa kepada Allah. Tentunya kita semua harus belajar dari kejadian. Kata orang Arab, masaibu qaumin inda qaumin fawaid, bahwa musibah suatu kepada kaum, musibah itu adalah pelajaran dengan kaum yang lain. Nah, saya tidak tahu, nanti silakan kita cari masing-masing, kita pelajari apakah dengan ada istilah corona yang dikurang, anggaplah 4 bulan ini ada larangan atau anjuran supaya jangan sholat berjamaah, supaya jangan rame-rame, atau juga macam-macam. Ada yang menyikapinya tenang-tenang saja, ada yang paling penting ada protokol ya, kesehatan. Ada juga yang ketakutan sampai sekarang ada yang belum buka masjid. Alhamdulillah. Ada pula yang masih masuk masjid tapi masih takut-takut. Kalau Anda masuk masjid masih takut, bagaimana Anda masuk di luar masjid? Semua harus seimbang. Bahasa saya dari awal 4 bulan yang lewat, saya di TV, dalam rekaman saya dengan Pak Gubernur, saya bilang yang penting hadapi semuanya dengan tawazun dan bil adil, dengan seimbang dan adil. Jangan pula kita ke pasar rame-rame tapi ke masjid kita kutah, tidak adil. Aduh pula yang paling hebat aturan itu terjadi teman.
Laki bini tak boleh satu mobil di depan. Baru dari situ baru berantem di masjid laki bini. Jadi memang inilah aturan manusia. Apa hikmah yang ingin saya sampaikan pagi hari ini tanda syukur kita kepada Allah? Pertama, syukurilah kita ini alhamdulillah masih dipelihara oleh Allah. Alhamdulillah. Kita ini sangat disayang oleh Allah. Apalagi yang umat Islam yang baik-baik, yang jujur-jujur, alhamdulillah sudah diajari oleh Allah cara hidupnya supaya sehat, supaya selamat. Masih ingat anak-anak para pejuang subuh, selalu saya bilang, kalau kita ambil intisari dari sebuah ibadah dibuat oleh Allah, itu 3 yang kita dapatkan. Pertama sehat, yang kedua selamat, dan yang berikutnya supaya kita selamat. Pertama adalah taat, yang kedua sehat, dan yang ketiga selamat dunia akhirat. Saya ulangi, pertama adalah ibadah itu adalah simbol ketaatan. Maka sebenarnya secara hukum tak ada masalah. Kalaupun kita sholat berjamaah di masjid, kemudian pakai masker seperti saya ini, umpamanya, kalau memang daruratnya, kemudian kita sholat tidak rapat, sah juga, tapi tidak sempurna. Makanya dalam ketika imam ngomong istawu tarasu wa'tanilu istawu fa'inna tamamis sholat pada taswiyat as-sufuf min tamamis sholat, meluruskan dan merapatkan saf itu sebagian daripada syarat untuk menyempurnakan sholat. Ya, tapi kalau memang takutnya takut, enggak apa-apa jauh-jauh. Nah, cuma kalau pembagian itu langsung lebih. Itu yang saya lihat di sini di Jalan Siapi-api atau apa namanya itu, Giro itu ada di situ besar sekarang itu yang apa di pengiriman itu pos Giro yang besar itu. Kapan kulihat sholat Jumat setinggal masjid-masjid itu, saya harus lari ke masjid Silaturahmi yang sholat jalan terus sampai sekarang, mulai dari awal sampai sekarang itu Silaturahmi. Bahkan Silaturahmi mestinya hari ini saya di sana, tapi kalah doa di sini. Jadi di sana itu kalah di sini pagi. Ya, jadi saya sholat seluas apa namanya itu, mungkin anggaplah kebun bunga dan apa namanya Kecamatan Sukarame, cuma bertemu di sini. Saro Pak. Tapi pas saya lewat pembagian duit hari Jumat juga, pembagian duit di pos Giro itu mungkin 2.000-an. Berapa rakyat untung gak cium-cium muda itu. Coba kalau lanang-lanang kan LGBT namanya itu dari Giro biji tolol ya. Masya Allah. Tapi pas kita sedang sholat, kita kurang taat dengan Allah, ya. Kita pas kita sedang beribadah yang lain kurang taat kepada Allah. Padahal coba lihat, tak baca tegak duduk, tidak bisa duduk berbaring, tak mampu lagi berbaring saro, cukuplah dengan hati. Pakai hati kita baca lagi, pakai isyarat kan, ya. Yang penting taat. Tak baca nggak berdempetan, agak jarang nih, tidak ada masalah. Yang penting taat. Nah ini sekarang kita sedang dites oleh Allah di negeri yang tercinta termasuk dunia. Ya, di Barat banyak yang masuk Islam. Bahkan maaf, gereja-gereja minta diazankan. Oh, itu sama dengan istilah kalau kita tersapi, minta diazankan baru lahir. Awak sapi. Masya Allah. Tapi begitu keyakinan mereka, ketika diazankan itu corona pasti akan mati penyakit. Nah ini saya ingatkan ini bapak-bapakku bahwa banyu yang diminum itu kalau didoakan itu mempengaruhi dengan badan. Bukan aku nak promosi jualan banyu, bukan. Nanti kamu bilang karena Ustaz jualan banyu OKOC kan. Tapi banyu yang dibacakan itu, yang dibacain itu mempengaruhi. Makanya jangan main-main dengan doa. Ketika kita berdoa sebelum minum, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan doa-doa yang lain, maka air ini mempengaruhi dengan tubuh kita.
Ya, sebagaimana suara dan nyanyian yang kita sampaikan dengan telinga anak-anak kita, cucu-cucu kita di dusun-dusun dulu masuk gitu Pak. Sampai sekarang kalau orang beriman begitu. Ya Latifu ya Kafi, dibacakannya semua musuh dengan lagu masing-masing. Sekarang kakek-kakek menidurkan anaknya tidak kasih lagu lagi, kecuali ju ali. Dia pakai salatullah salamullah, apa dia? Salatullah salatu ayat berbocor lagi dia. Dan salat terus kan? Masya Allah, begitu pengaruh dahsyatnya itu bacaan. Makanya seperti kita sedang sholat itu jangan dikira. Maka yang kedua rahasia balik ketaatan yang diminta oleh Allah dengan kita, yang kedua kesehatan. Nah sekarang katanya mana sehat itu? Mana sehat itu? Masya Allah. Kita disuruh pakai masker. Kalau disuruh harus pakai helm tahu itu sholat itu. Gak baca. Kalau memang harusnya itu udah bacanya. Sekarang kan ada yang pakai helm itu, yang pakai kaca kan. Demi kesehatan, benar nggak? Cuci tangan. Ada buyan kayak gitu ya, masalah bukan karena buyan, karena aturan kami di masjid itu aku yang buat, ya lah. Pokoknya pakai masker, cuci tangan. Sekarang masih ada di situ ya, ada 3 biji bahkan kita buat, 3 biji. Masya Allah, dan stainless bukan dari plastik. Cuci tangan. Padahal kita baru dari rumah wudu, masih cuci tangan. Saking buyanya kita tadi, di ngomong di situ. Itu yang niru kita cuci tangan, itu sholat rombongan itu, rombongan gilo itu. Kalau masuk hutan gilo babi rombongan itu. Lah, tapi kita tak camas sampai ada di WA. Saking sibuknya cuci tangan, lupa cuci kaki. Benar tak kira-kira? Kenapa? Biar sehat. Maka aminkan, ya Allah sehatkan badan kami, sehatkan pendengaran dan penglihatan kami. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap pagi dan sore. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Mau datang corona tak kata corona, pokoknya kita berdoa terus. Sudah berdoa tapi masih mati. Kalau masalah mati bukan masalah corona, karena kemarin kita Jumat 8 yang meninggal, bukan corona, terbalik perahu. Tahu kamu tak tahu? Ya kan? Maka saya bilang kalau masalah mati, coba saya tanya, kita yang meninggal di Indonesia sekitar 1.200. Itu kan benar atau tidak tahu? Aku agak susah sekarang meyakini berita-berita ini. Aku kurang paham. Masalahnya dulu waktu pemilihan itu banyak yang mati, dapat biasa-biasa waktu itu. Tidak ngerti. Anggaplah 1.200 yang meninggal. Indonesia ini 220 juta. Apa sih biasa-biasa banget? Ya kan? Cuma karena kita ya biar pakai masker. Kalau disuruh pakai tangan. Tapi tidak masalah. Ini sebuah usaha. Saya juga telepon kawan-kawan dokter-dokter di Palembang ini yang pernah menjawab COVID. Benar dah? Benar Ustaz, tapi jangan berlebihan baik. Jadi mesti memanut. Tetap aja dibuka. Yang penting kita kan sudah wudhu, sudah bersih. Yang penting ada usaha. Itu bagus. Ini dilarang pula supaya jangan ke masjid, supaya jangan ini. Ya, untung alhamdulillah sekarang sudah ada anjuran boleh kembali ke masjid. Kita nanti akan ada kita buka acara ini juga tabligh akbar di BKB sekaligus jalan santai melawan PKI. Ya, kalau ada undangan kamu datang. Namakan bayar datang.
yang kemarin? Ada amplop dan nasi bungkus. Ini PKI ini sudah mulai merajalela, tidak malu-malu lagi. Makan mereka kepengen membuat HIP, apa? Haluan ideologi Pancasila. Masih pakai haluan lagi. Ibarat aku udah hafal ke masjid ini, masih nanti dituntun puluh dari depan. Jadi biaya gitu kan. Mungkin Ustaz hilang ingatan. Nggak tahu di mana apa Jamiatul Ihsan itu. Aku udah tahu, masih lah sudah haluan namanya itu aku tahu persis. Masnya itu Ustaz di belakang baik, dia kibul-kibuli kau lewat situ. Akhirnya nih mau nanti buat jadi 3. Pancasila itu nanti buat jadi 3. Biar lebih dipanas lagi, psiko. Kata kau ini. Karena rumah cepat mati bayar amin. Tahu yang kan buat bagaimana yang susah makan ini supaya makan, yang kata PNS ini jadi PNS, kita kata gawe katanya kemarin ada prakerja, buat jadi kerja, mesti begitu gawe gitu itu. Ini dibuat. Kapan ngomong saya Indonesia, saya Pancasila, ternyata enggak loh. Kapan ngomong saya Indonesia, saya NKRI, tahu cuma ngomong baik biar dia tuh. Mohon maaf, ini harus saya ngomongkan ini karena ini juga ilmu. Indonesia ini kalau tidak lagi Pancasila selesai gitu. Karena soalnya tidak boleh lagi ini, harus milih dikit. Benar. Nanti suatu saat imam dengan makmum harus ada hadapan. Kabar kami dibuat jadi buyang. Ini kondisi itu biar tahu sedang dibuat. Mudah-mudahan insyaallah banyaknya perlawanan. Dan kita kemarin PKB sedang apa namanya itu ya siaga, sedang siap siaga, ada apel siaga. Jadi rombongan pemuda Pancasila, ormas Islam, ulama bersatu. Ya, apa adanya PKI? Oh yang ngomong itu apa adanya itu rombongan yang memang rombongan PKI. Sudah pendek kecita. Ya. Nah, kamu baca nanti ada di WA. Wah, itu para ulama yang mengatakan ada PKI, ada kebangkitan. Itu kita doakan mudah-mudahan mereka sadar kembali kepada kebaikan. Ternyata itu budak anaknya si Ciptaman. Apa? Ciptaman. Dan aku ini juga mainin anak tak jijik aku. Kau cerita. Dibuatlah anaknya tak pakai jas, pakai ini padahal Ustaz gadungan. Ubi gadung namanya. Wah, yang mengatakan ada sekarang mau ada ini ada kebangkitan ini. Padahal di mana-mana sudah kita lihat, termasuk di Sumsel ini setelah informasi sudah ditemukan stiker di Mr. D di apa namanya itu? PIM. Kita tunggu seminggu ini. Kalau tidak dituntaskan oleh aparat, maka umat Islam dan umat yang lain insya Allah yang ada di Palembang ini akan menyelesaikan. Palembang kalau menyelesaikan lain ceritanya. Saya menangani ini baik-baikin anak sini, lemah jadi tinggal di Palembang. Awak tak pernah sekolah tapi ujian. Ujinya kan? Saya kira mudah-mudahan insyaallah kita sehat-sehat semuanya, amin. Ingat, salah satu syarat sehat itu bukan hanya usaha zahir, usaha batin. Ya, ini banyak yang bilang, wah harus punya kesehatan. Saya bilang sehatkan. Nah, nanti selesai. Sehatkan dulu batin dulu. Sekarang saya tanya, kalau kita ragu-ragu dengan kesehatan kita, sehatkan susah kita itu lah. Kurang lemah badan sakitnya, ya kan? Maka jaga kesehatan batin dulu, baru kesehatan jasmani. Ini banyak sibuk dengan ini ya, langkah sehat itu begini. Sampai saya malah galau ngomong di TV masalah itu. Supaya sehat main itu, mana malam subah.
di dalam hak badanmu itu ada kata Rasulullah segumpal darah. Kalau segumpal ini sehat, maka yang lain ikut disemprot menjadi sehat. Kalau saya sekarang memang sekali 3 hari berenang, ya, itu usaha namanya supaya sehat. Tapi kalau kita ngaji puluh, kita zikir, kita bersilaturahim, kita beribadah, tambah sehat. Bukan hanya sehat hatinya, bukan sehat badannya, sehat dompetnya. Tak usah menafik, Pak, itulah yang kamu cari-cari itu, tahu aku. Dompet dengan isinya. Masya Allah, makanya banyak yang ribut. Kamu suruh kami jangan keluar dari rumah, tetapi tak kamu kasih duit dengan kami. Kami keluar dari rumah belum tentu mati, tapi kalau tak keluar dari rumah lah matinya, tak ada duit. Pintar-pintar juga ternyata jamaah umat kita ini. Ada yang pintar, ada yang buyani, kan? Oke lah, mudah-mudahan insyaallah sehat-sehat semuanya. Amin. Pertama tadi kita semampu kita sudah berbuat taat. Amin ya. Biarpun capek, biarpun mungkin jarak-jarak, atau tadi biasanya memang jarak mainnya. Tidak apa, aku tidak kan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Kalau yakin berdekatan dekat. Kalau tak yakin mikir-mikir bahwa bagian di situ baik. Walau dolli sampai dari balik. Tapi kalau yakin, ya ada di sini berpatuan dengan hati masing-masing. Ya, itu yang paling bagus. Benar macam aja. Setelah kita menanya dengan ustadz ulama kita, tanya hati masing-masing. Nah, yang terakhir tentunya tanda syukur ini kita akan terus beribadah dengan baik, karena ibadah ini insya Allah menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Kita belajarlah Bapak Ibu, sampaikan dengan anak-anakku di rumah dan keluarga semuanya. Kita terus terang aja sangat berlebihan takutnya dengan corona, tapi bukan takut dengan mati dan setelah mati itu. Ya, kalau tidak takut. Kalau tanya apa kamu lebih takut pas masuk ke dalam kubur itu? Sampai dah kira-kira pikiran ke sini. Allahu a'lam bishawab. Yang ada cuma takut. Padahal mestinya kita ketika kita takut kematian itu, maka kita semakin dekat mendekatkan diri kita dengan kematian. Aku Allah yang belum tahu. Yang tak sholat taraweh dan witir, apalagi Idul Fitri di bulan Ramadan tadi, di bulan Syawal tadi, saya tak yakin apakah sholat udah itu di rumah. Rasa-rasanya dikit. Ya, tak usah kita jawab, tak usah ada nanti baik. Kalau dia tadi berjamaah di suatu tempat, rasa-rasanya miskin rumah-rumah kita. Waktunya jadi imam, anaknya jadi komat, kemudian bini dengan anak betinyonya rasa saling jawab ya, rasa-rasanya sangat. Yang mau mendatangkan Ustadz Mian dia untuk jadi khotib ataupun petugas Idul Fitri itu rasa-rasa selama Ramadan aku datangkan ya Ustadz, memang kami sholat di rumah, tapi kami ada orang 10 kiri kanan rumah itu kami datangkan satu Ustadz. Itu juga tidak banyak yang memberikan jawaban dengan saya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Sudah at-talak, tadinya ditalakkan baik dan sholat sudah. Jadi kalau datang kiamat memang Ramadan kemarin mati kapal balik. Kita boleh jadi mungkin memang dibodoh-bodohi orang, ya. Lepas daripada benar atau tidak, akhirnya kita sembunyi di dalam rumah. Orang diam-diam buat hit, diam-diam masukkan TKA. Kita nggak tahu mana yang sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Kita banyak-banyak berdoa, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan hikmah dari corona ini, ketika kita selalu ngomong masalah mati, bukan ngomongnya yang paling penting Bapak Ibuku, tapi persiapannya untuk menghadapi mati itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Kalau sudah ajal itu datang, tidak dipercepat dan tidak diperlambat oleh Allah. Ya, sampai dah otak kita ke situ. Yang ada aja mati, ngeri woy. Kalau mati dewa nanti dengan diantar orang kali. Mati kan saudara kita yang buat begitu. Tonton di TV, di WA yang harus sambil mengubuhkan terbalik, terbalik kan? Bali. Aku dah tak sebutkan tempat tawa bahasanya baik mengerti. Masuk terbalik mayat itu, masuk dia meloncat di dalam kubur, di dalam peti. Sampai ngamuk keluarganya, ngamuk sakit mamaku, mana sakit lah mati. Patah leher mamaku, bukan patah lagi mati. Tak sadar budaya itu, tapi begitu emosi, ya. Orang tua mana anak mana yang tidak panas, itulah pemberian terakhir yang paling baik dari keluarga. Makanya hati-hati bapak-bapak, jangan ucap-ucap kita ngomong sayang anak, sayang bini, sayang laki. Kalau dia mati, yang terakhirlah perbuatan yang bisa kita perbuat, tapi kita tak berikan yang terbaik buat dia, bohong. Ada anak umur 18 tahun, 20 tahun, kau jadi imam. Aku tak baca nak jadi imam coba. Padahal itulah terakhir. Besok dapat lagi dihidupkan banyak. Kasihlah yang terbaik, takbir yang terindah untuk kedua ayat ibu kita kalau memang mereka berdua nanti. Ya kalau bapak-bapak tak setuju dengan hubungan anda setuju sudah aku bikin. Ini rumah kamu juga dengan rumah pejong subuh. Ada istri, ada anak kita diambil oleh Allah duluan dari kita. Orang tua kita kasihlah yang terindah, takbir yang terindah dengan ayah ibu kita. Kita yang imami kalau penting. Ini kau sandi mami sholat berjamaah kita kata. Nah kalau tidak dalam baik, tidak dalam baik. Jadi di kampung saya di Tapanuli itu ditunggu kuda itu sehari semalam karena jauh dari Batam kan, tidak ada yang langsung waktu itu pesawat. Sehari semalam ditunggu, belum dimandikan orang tuanya. Kapan dia datang? Tahu saja dia nak sholat sambil melihat bapaknya sudah mati belum dimandikan 1 hari 1 malam itu. Nah, ini baik. Jadi nunggu dia 1 hari 1 malam hanya untuk begini. Mungkin kalau bapaknya hidup 1 menit waktu itu ditabuk dengan kuda. Kecewa kau terbang sudah mati. Namun ya kira-kira banyak tak rombongan yang itu? Banyak. Tak bergaya-gaya. Nah, masuk. Woi, masih buka sepatu dulu. Lalu buka sepatu itu. Kapan datang? Jadi imam. Aku tukang ngaminkan dari belakang. Ya, saya kira. Masuk untuk masuk mana? Untuk nak main gap dia tak rombongan. Oi Pak, sedih Pak, kau dah kondisi sekarang Pak, kamu boleh senyum ketawa, ya. Aku melihat ya Allah, baik yang TV atau yang kawan-kawan saya, Allah yarhamhum, ya. Ada yang diurus, ada yang tak diurusi, ada yang takziah, ada yang tak takziah, ada yang tak disolatkan lagi rame-rame. Makanya kita hanya minta dengan Allah lah. Allah kan tak mungkin membuat kita tertukar rezeki kita. Ya, jangan lupa ketika kita bicara tentang takut mati, ya pembicaraan sedunia sekarang ini, yang Islam, yang tak Islam, satu cuma, kita ketika harus mati, kita tidak ada rasa takut-takut, tidak ada rasa menyesal. Itu yang paling penting. Tanya hati masing-masing. Wallahi kalau saya ngomong begitu, maka kata orang ustaz jadi imam jadi ini, baik. Pas saya datang ada yang meninggal, tak boleh sholat Jumat. Hari Jumat waktu itu di ofis itu. Tapi mayit itu di sini. Jamaah ramai. Harus sholat zuhur baik kata boleh Jumat. Jumat, aku imam aku wajib. Siapa namanya nama lo? Ayo kalau saya
jolas. Masya Allah, orang lang ngumpul galau sholat zuhur, mayit itulah di sini. Hari Jumat kan, kata mereka jangan sholat Jumat, sholat zuhur. Mama, bilang kamu udah ngumpul mayit di dalam hati. Habis itu ada yang meninggal di telepon lagi. Aku bukan spesial untuk hari Jumat. Begitulah kondisi kita. Jadi sedikit pun dibohongi, ditakut-takutilah, sudah selesai gitu. Kalau sedang keluar sekota pada mau kiamat, dia habis dalam rumah, dia ngarut gitu. Ngabuk kaget, udah cuma mati. Padahal di rumah mati juga kan. Lemah lagi, Allahu Akbar, mati, lemah. Mati. Benar nggak kira-kira? Shadaqallahul Azim. Mati, lemah mati. Kau segalanya mati. Kira-kira syirik tak? Syirik, kau lah segalanya, bukan dengan Allah. Nah, bapak-bapak kata mula-mula begitu lah, begitu saya tahu. Kaulah segalanya, mati habis itu. Ya Pak ya, mohon maaf kelihatan senyum dan ketawa, tapi yang penting kita kalau bisa pada saatnya kita tidak pernah rasa menyesal. Inilah yang inti dari pengajian kita ini. Mumpung masih hidup, masih boleh beribadah, masih boleh menunjukkan iman, mari kita manfaatkan sebaik mungkin, insyaallah. Amin ya rabbal. Jangan sampai mendesak. Saya tanya jujur, ada nggak sebenarnya rencana yang mau berangkat haji tahun ini di sini? Ada nggak? Mesti tahun ini Pak ya? Kira-kira mana rasanya Pak? Ada kecewanya kan? Artinya ada hati yang tak lemah. Karena belum tentu umur bertambah, masih belum tentu betul tahun depan lagi bisa berangkat. Bukan aku nakutin. Lah, banyak jamaah umroh saya marah-marah dengan saya. Ustaz, ngaku berubah katanya apa hotel gitu ini. 5 tahun yang lalu waktu Ustaz membimbing aku dekat, rasanya betul. Ngaku jauhnya sekarang masih itu hotel. Umur kau itu bilang, umur kau itu yang bertambah 5 tahun itu yang buat jauh itu banget. Bukan itu. Dan biasa ini tambah yang dah 5 tahun di situ dia langsung 60. Sebelum berangkat pertama dia 65 lain. Kita jauh padahal masih maju-maju lah hotel. Paham kira-kira Pak ya? Bayangkan bapak-bapakku, kakek-kakekku, nenek-nenek kita sekarang yang sudah posisi 65 tahun, belum tahu kapan ujungnya. Tentu tahun depan kan boleh lah. Harus berpikir begitu. Mumpung masih dikasih Allah kesempatan, kita manfaatkan. Jangan baru sekarang saudara kita di Rohingya 500 katanya sudah berangkat sekarang, tidur di pesawat di kapal lagi. Tidak boleh, harus dari sana. Sekarang ada yang di Aceh. Saya baca terus malam WA. Kalau memang mampir di badan Bang Ustaz, kata mereka kita pikirkan. Kita pikirkan. Datangi pemerintah dan orang-orang yang kaya. Kalau satu orang menerima 5, satu orang menerima 3, masih pajak mereka hidup. Saudara kita Muslim dari Rohingya yang berangkat itu satu kapal hampir 500. Sekarang tinggal 90 lagi, banyak meninggal di kapal itu. Antum pernah kita terbayang begitu? Mestinya itu yang terbayang dalam benak kita selama 4 bulan 3 bulan ini. Ya Allah, seandainya begini berlanjut seterusnya, apakah ada suatu saat seperti itu? Kita tak tahu. Yang ngomong sendiri kan dulu kan Prabowo, sekarang ini bergabung dengan mamang itu. 30 tahun akan datang boleh jadi Indonesia tak kaget lagi. Apa tak kaget? Boleh jadi hilang dari apa itu? Dari peta masuk dalam tanah kalau mati. Banyak bumi-bumi yang ditelah, apa kampung-kampung yang ditelah banyak.
Kan mustahil. Hilang. Atau diganti kawan. Tidak lagi Indonesia namanya, tapi Indonesia Cina. Dia tiwong namanya. Ada mungkin Pak Ustaz ini naku-naku kita usah undangan, kita usah ceramah juga, ceramah gratis itu bukan. Hanya dari mana? Ada amplop yang boleh pesawat sekarang. Tapi rapi dulu. Nanti tes dulu lagi 250.000 sekali. 2 kali mandi 500.000 gitu. Ya kayak yang macam pesawat yang butuh-butuh aja. Permainan darah, my friend. Allahu Akbar. Ya begitulah kira-kira gambarannya. Jadi ya begitu, bukan nakut-nakuti, bukan ini, tidak. Waspada. Ya. Dan kemarin saya tanya dengan pemuda-pemuda Islam dan pemuda-pemuda kita, siap membela Indonesia, siap membela apa namanya itu Pancasila, siap. Kalau masih banyak yang siap membela Pancasila, masih ada harapan hidup di negeri ini. Ya, selama ini dibuatlah ikonnya, kapan Ustadz ulama pasti anti dengan Pancasila, pasti anti dengan Indonesia. Ya, diputar balikan terus barang itu. Ya, nah tapi kalau sudah kita takati lagi roh, takati lagi semangat itu, boleh jadi akan bisa takati lagi di peta. Takati lagi tulisan Indonesia majolas. Nah, tapi kalau kita masih bangga, kita siap mempersiapkan, kita masih beribadah, kata Allah itu hamba-hamba Jamiatul Ihsan masih sholat, alhamdulillah, bahkan kekecilan masjidnya kalau Idul Fitri dan hari Jumat ada ujungnya dulu ya. Iya, insyaallah lah, saya kira ada manfaatnya, amin ya. Lebih segar dan semangat terus, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada waktu dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja. Terima kasih ngobrol-ngobrol kita. Atau ada yang mau sampaikan? Ada yang mau tanyakan? Kami biasa kalau kawan-kawan ini bertanya, tapi karena mungkin sudah kehausan, ya. Mereka ini haus dari yang ceramah masalahnya. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kita enjoy. Sekarang kalau hatinya tenang, kira-kira badannya tenang enggak? Hatinya tenang, badannya tenang enggak sekarang? Hatinya sehat, badannya sehat sekarang? Rasa seger badannya. Kecuali yang tak ikhlas itu dia cepat mati ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan insya Allah jamaah-jamaah di sini tambah banyak terus ya, anak-anak dan keluarganya ya, supaya jangan masuk surga dia. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa rabbana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ya rabbana an taj'al hayatana fi hubbuka wa ridhaka, wa nas'aluka fi hadhihi al-bukrah al-mubarakah ij'alna ya rabbana minas su'ada'il maqbulin. لا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم يا ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا وهذه الجماعة رزقا حلالا طيبا فإنك خير الرازقين. واحفظنا وإياهم يا ربنا فإنك خير الحافظين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك ومحبة الذين يحبونك يا الله يا رب العالمين. Karuniakan kami untuk mampu mencintaimu ya Allah, mencintai Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai hamba-hambamu yang telah mencintai jalanmu birahmatika ya arhamar rahimin. Pelihara kami dan keluarga kami ya Allah di dalam kehidupan yang singkat ini ya Allah. Engkau sehatkan badan kami, Engkau sehatkan pendengaran dan penglihatan kami, Engkau sehatkan semua kehidupan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu